wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akil dari kelas 006 TPL 008. Saat ini akan menjelaskan presentasi akan terkait dengan tugas RPL. Di sini saya membuat sebuah aplikasi semua bisa punya rumah. Jadi aplikasi tersebut ini apa sih sebetulnya gitu ya. Jadi aplikasi dari sisi bisnisnya itu lebih ke bagaimana sih seseorang yang bisa membooking sebuah kafling tanah atau bisa bilang rumah gitu ya yang akan dibangun menggunakan dari sebuah aplikasi saja. Semuanya udah terremote dari aplikasi seperti itu. Sedikit saya akan menjelaskannya. Selanjutnya di sini aplikasi semua bisa punya rumah itu ya solusi inovatif yang memudahkan pengguna untuk booking rumah secara online dari mana saja. Dengan fitur pelacakan real time yang menggunakan pengguna dapat memantau secara setiap tahap pembangunan rumah mereka hingga serah terima. SPPR dirancang untuk memberikan kemudahan, transparansi, dan keamanan dalam proses pembelian rumah, sehingga menciptakan pengalaman yang lebih nyaman dan terpercaya bagi calon pemilik rumah. Seperti itu, mungkin secara garis besar seperti itu ya, secara bisnisnya seperti itu. Jadi memang keadaannya agar mempermudah si calon pembeli tersebut agar tidak harus lagi masuk ke kemana, langsung harus datang ke lokasi seperti itu. Jadi dia sudah tahu nih lokasi seperti ini, gimana caranya sih mau booking si kafling tersebut gitu. Seperti itu. Terus selanjutnya di sini dari versi project yang akan digunakan juga di sini kita akan mengembangkan sistem penjualan properti berbasis web yang lebih mudah menggunakan Vue.js. Jadi memang sebelumnya itu sudah ada di aplikasinya itu sebetulnya sudah ada menggunakan Android gitu, itu menggunakan Flutter ya, saya bilang Dart ya, Flutter Dart. Terus habis itu meningkatkan kinerja dan fungsionalitas situs web PTSPPR, dan selanjutnya adalah menetapkan standar baru dalam penyediaan layanan properti secara online. Jadi memang semuanya itu visi di sini mempermudah dari semua yang awalnya itu manual gitu kan, dan keadaannya semuanya sudah bisa dari rumah gitu. Terus bisa dilanjutkan. Nah, di sini dari timnya sendiri itu sebetulnya ada berapa ya? Ada berapa dari satu project manager, business analyst, ada developer, UI UX dan tester. Itu semuanya sangat dibutuhkan ya. Project manager itu memang membuat timeline proyek yang berkoordinasikan ke tim ya, mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul. Serta berkomunikasi dengan stakeholder atau bisa dibilang usernya gitu, si penggunanya atau bisa dibilang ya pemiliknya lah. Nah, di sini ada BA atau bisa dibilang business analyst ya, berinteraksi dengan stakeholder untuk memahami kebutuhan mereka gitu kan, mendokumentasikan persyaratannya dan memastikan bahwa solusi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Jadi memang dari sisi bisnis analis ini memang sesuai dengan namanya gitu ya. Dia akan menganalisa gitu kan dari sisi bisnisnya bagaimana nih gitu kan. Secara flow-nya dari bisnisnya bagaimana, tidak hanya dipikirkan secara teknikal saja. Dia juga dipikirkan secara bisnis seperti itu. Terus untuk developer UI UX dan tester itu ya sebetulnya memang ya sudah ada di belakang lah, bisa dulu seperti itu si pembuatnya. Itu mengembangkan, merancang dan menguji aplikasi untuk memastikan kualitas, keandalan dan pengalaman pengguna sedang optimal gitu. Ya developer itu yang ngembangin atau bisa dulu ngebuatnya gitu kan. Secara itu UI UX itu desainer, sebetulnya desainer untuk secara aplikasinya gitu kan, dan tester itu pengujinya gitu. Terus untuk selanjutnya dari backlog project ini adalah ada beberapa yang akan dibuat ya dari project ini. Satu adalah blocking coveringnya gitu kan. Kedua dari proses BI checking. Maksudnya BI checking itu jadi secara simpel tidak langsung connect langsung ke Bank Indonesia. Setelah itu ada pembangunan rumah. Pembangunan rumah ini sebetulnya secara garis besar adalah laporan setiap kali ada perubahan itu, misalnya di perumahan tersebut gitu kan, kita membeli sebuah rumah tersebut, terus progresnya bagaimana sih gitu di pembangunan rumah tersebut gitu kan. Habis itu selanjutnya ada pelunasan down payment. Nah, pelunasan down payment ini sebetulnya lebih ke kita ketika awal itu ada booking kafling. Ketika booking kafling itu namanya kan pasti ada down paymentnya. Nah, di down payment ini ada di sistemnya gitu. Sistemnya itu ada mungkin bisa menabung terlebih dahulu atau mungkin langsung pelunasan seperti itu. Terus setelah itu diserah terima kunci. Nah, serah terima kunci ini secara bisnis itu lebih ke personality langsung ke
orang tersebut gitu. Orang tersebut gimana sih maksudnya? Jadi kayak bisa dibilang kita itu akan dikasih tahu loh dari aplikasi gitu kan. Ini ada notifikasi akan dikasih tahu, notifikasi tersebut akan memberikan sebuah informasi. Informasi tersebut apa sih? Jadi jadwal untuk serah terima kunci seperti itu secara bisnis seperti itu. Terus nah, ini untuk model pengembangannya kita menggunakan sprintnya. Sebetulnya banyak metode pengembangan yang bisa digunakan di sini. Terus dari sprint 1 itu fokus dalam pembuatan flow, pemilihan coupling, dan web admin. Jadi memang secara ininya adalah ketika kita nge-booking coupling, itu kan terus habis itu pembayaran booking fee-nya, itu akan dikonfirmasi lewat admin. Admin tersebut langsung dari web. Seperti itu. Terus habis itu yang kedua itu penambahan fitur pada semua proses pembangunan ya. Progres pembangunan yang tadi sebelum saya ceritakan sebetulnya seperti itu, karena itu kan cukup cukup secara dari teknikal itu cukup banyak yang akan ditambahkan gitu. Terus secara bisnisnya pun sebetulnya simple, apa sih tujuan dari bisnisnya seperti itu. Terus untuk yang ketiga itu pengembangan dalam fitur pelunasan down payment dan menabung itu yang sangat-sangat apa ya, yang sangat-sangat fitur yang sangat di paling paling bagus ya, bisa seperti itu. Terus selanjutnya ini adalah analisa kebutuhan gitu kan. Analisa kebutuhan dari user itu melakukan booking kafling rumah dan melihat semua fungsi bangunannya gitu kan. Terus untuk dari adminnya sendiri dapat melihat semua penjualan, pemasaran user dan mengkonfirmasi ya, pengkonfirmasian pembahasan DP gitu atau mungkin menabung seperti itu. Terus akses kriteria itu maksudnya dapat user dapat membuat mudah melihat semua progres dari bangunan, proses PR yang akan dilakukan seperti itu kayak yang tadi saya ceritakan. Itu akan ada notifikasi lah, bisa bilang seperti itu, akan ada notifikasi yang akan